Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar Ananda semua kelas 2 SD? Semoga seluruh Ananda selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Ananda semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada pelajaran bahasa Arab hari ini, materi kita insyaallah ta'ala adalah apa? Ada yang tahu? Membaca huruf hijaiyah yang didahului alif dan lam. Nah, alif dan lam. Jadi hari ini kita akan mempelajari cara membaca huruf hijaiyah sambung yang didahului atau diawali oleh alif dan lam, atau biasa dibaca alif dan lam. Bagaimana cara membacanya? Baik, kita langsung saja. Sebelum kita memulai mempelajari cara membaca alif dan lam, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih makna atau arti huruf hijaiyah itu sendiri. Mungkin ada yang belum tahu atau lupa. Huruf hijaiyah adalah huruf-huruf bahasa Arab atau huruf-huruf yang ada pada Al-Quran. Diingat-ingat, huruf hijaiyah adalah huruf-huruf yang ada pada bahasa Arab atau huruf-huruf bahasa Arab. Diingat-ingat ya. Contoh dari huruf hijaiyah itu sendiri yaitu adalah alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dan seterusnya. Itu merupakan huruf hijaiyah. Atau a, ba, ta, sa, itu huruf hijaiyah. Jadi alif atau a merupakan huruf hijaiyah, ba merupakan huruf hijaiyah, ta merupakan huruf hijaiyah, dan selanjutnya. Kemudian kita akan membahas huruf hijaiyah sambung. Contoh huruf hijaiyah yang disambung. Contohnya adalah kitabun. Nah, kitabun ini adalah kata yang terdiri dari huruf-huruf hijaiyah yang disambung. Yang pertama, huruf hijaiyah yang pertama huruf K berharokat kasrah, atau huruf kaf berharokat kasrah menjadi ki, kemudian disambung dengan huruf ta berharokat fathah menjadi ta, kemudian disambung setelahnya dengan huruf alif berharokat sukun, kemudian setelahnya huruf ba berharokat dhammatain bun,
Jadi disambung semuanya sehingga bacaannya menjadi kitabun. Nah, kemudian huruf sambung yang kedua yaitu qalamun. Huruf qaf berharokat fathah dibaca qa. Huruf lam berharokat fathah dibaca la. Huruf mim berharokat dhammatain dibaca mun. Kemudian disambung semuanya menjadi qalamun. Baik, jadi dari sini kita sudah mengetahui apa itu huruf hijaiyah. Kemudian apa itu huruf hijaiyah sambung. Jadi kita langsung ke apa? Kita langsung ke makna apa itu alif lam atau pengertian alif lam. Alif lam adalah dua huruf hijaiyah alif dan lam. Jadi alif lam ini juga termasuk dari huruf-huruf hijaiyah. Alif lam yang dimaksud di sini adalah alif lam yang berada di awal huruf hijaiyah sambung. Jadi alif lam yang kita maksud di sini adalah alif lam yang mengawali huruf hijaiyah sambung. Jadi alif lam yang mengawali huruf hijaiyah sambung ya. Kita lanjut. Kemudian kita akan membahas bahwasanya alif lam atau al dibacanya al terbagi menjadi dua. Ada alif lam qamariyah yang pertama, alif lam syamsiyah yang kedua. Diingat-ingat, mari alif lam qamariyah yang pertama, yang kedua adalah alif lam syamsiyah. Jadi alif lam itu terbagi menjadi dua. Ada alif lam qamariyah, ada juga alif lam syamsiyah. Perbedaannya apa sih alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah? Baik, diperhatikan perbedaannya. Alif lam qamariyah adalah alif lam yang dibaca jelas. Jadi alif lamnya dibaca jelas. Contohnya al, diingat-ingat, alif lam qamariyah, alif dan lamnya dibaca jelas. Al. Baik, sekali lagi al. Kalau alif lam syamsiyah itu adalah alif lam yang huruf lamnya, diingat-ingat, huruf lamnya tidak dibaca. Jadi huruf lamnya tidak dibaca. Kalau qamariyah tadi alif lamnya dibaca jelas. Kalau syamsiyah lamnya tidak dibaca, cuma huruf a-nya. A. Kalau tadi al qamariyah. Baik, kita langsung ke contoh agar bisa paham. Contoh alif lam qamariyah. Kita awali dulu pembahasan kita dengan alif lam qamariyah. Tadi kita sudah membahas alif lam qamariyah itu yaitu alif lam yang dibaca jelas atau al. Diingat-ingat cara membacanya. Alifnya berharokat fathah, lamnya berharokat sukun. Al. Baik. Sekarang sebelum kita lanjut ke cara membaca, Ustadz ingin semua menghafal huruf-huruf qamariyah. Jadi
Dalam huruf-huruf hijaiyah itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya huruf qamariyah, ada yang namanya huruf-huruf syamsiyah. Apabila alif lam bertemu dengan huruf-huruf qamariyah ini, maka alif lamnya akan menjadi alif lam qamariyah, dibaca jelas. Jadi huruf-huruf qamariyah itu apa saja? Yang pertama, alif atau a, ba atau ba, jim atau ja, ha atau ha, kha atau kha, ain atau a, ghain atau gha, fa atau fa, qaf atau qa, kaf atau ka, mim atau ma, waw atau wa, ha atau ha, ya atau ya. Jadi apabila huruf-huruf ini datang setelah alif lam qamariyah atau huruf-huruf qamariyah ini datang setelah alif lam yang kita maksud tadi al, maka lamnya dibaca jelas. Alif lamnya menjadi alif lam qamariyah. Kita akan lanjut ke contoh. Alif lam qamariyah. Tadi hurufnya lihat di bawah ada terdapat huruf-huruf qamariyah yang harus dihafalkan. Kita akan memulai contoh alif lam qamariyah. Diingat-ingat, alif lam qamariyah itu alif lamnya dibaca jelas, al. Baik, sekarang contoh yang pertama. Alif lam ditambah huruf hijaiyah sambung yaitu kitabun. Yang pertama diperhatikan, al atau alif lam dibacanya al ya. Al ditambah kitabun. Kata kitabun, huruf hijaiyah sambung. Sama dengan dibaca al-kitabu. Jadi alnya dibaca jelas, al-kitabu. Kenapa alnya dibaca jelas? Karena alif lamnya bersambung atau setelahnya terdapat huruf qamariyah yaitu huruf kaf. Nah, lihat. Huruf kaf itu termasuk huruf-huruf qamariyah. Berarti ketika dia datang setelah huruf alif lam, maka alif lamnya menjadi alif lam qamariyah. Dibaca jelas al-kitabu. Kemudian yang tadi kata kitabun, huruf ba-nya berharokat dhammatain sebelum bersambung dengan alif lam, maka setelah bersambung dengan alif lam, harokat dhammatain dirubah menjadi dhammah. Jadi al-kitabu, bukan al-kitabun, tapi al-kitabu. Baik, diingat-ingat, yang pertama alif lamnya dibaca jelas al karena setelahnya ada huruf qamariyah yaitu huruf k, al-kitabu. Kemudian huruf ba-nya sebelumnya berharokat dhammatain kitabun dirubah menjadi dhammah al-kitabu. Kemudian selanjutnya alif lam ditambah kata qalamun, maka dibaca huruf qa. Ini huruf qamariyah atau bukan? Di kata qalamun huruf qa huruf qamariyah atau bukan?
Betul, huruf qamariyah. Maka ketika hurufnya merupakan huruf qamariyah, huruf awalnya, maka ketika bersambung dengan alif lam, maka alif lamnya menjadi alif lam qamariyah. Dibaca jelas, jadi al-qalamu. Nah, kemudian huruf mimnya berharokat dhammatain diubah menjadi dhammah, al-qalamu. Baik, selanjutnya alif lam bertemu dengan kata mudirun. Nah, kata mudirun diawali dengan huruf mim. Huruf mim ini termasuk huruf qamariyah atau bukan? Betul sekali, huruf qamariyah. Maka ketika bersambung dengan alif lam, maka alif lamnya dibaca jelas, al-mudiru. Kemudian dhammatain pada huruf akhir mudirun diganti menjadi harokat dhammah, karena alif lam tidak boleh bertemu dengan dhammatain. Berarti al-mudiru, ya, al-mudiru. Kemudian lanjut ke contoh keempat. Alif lam ditambah kata faslun. Ingat-ingat, alif lam ditambah kata faslun. Kemudian kita lihat di kata faslun diawali dengan huruf fa. Ya, betul, diawali dengan huruf fa, faslun. Apakah huruf fa ini termasuk huruf qamariyah? Betul, huruf fa termasuk huruf qamariyah. Berarti ketika disambung dengan alif lam, maka alif lamnya menjadi alif lam qamariyah, dibaca jelas, al-faslu. Kemudian dhammatainnya diubah menjadi dhammah, al-faslu. Baik, kita lanjut ke contoh kelima. Alif lam ditambah kata madrasatun. Madrasatun. Baik, madrasatun. Kata madrasatun diawali huruf apa? Betul, huruf mim. Huruf mim termasuk huruf qamariyah? Betul, huruf qamariyah. Berarti ketika bertemu dengan alif lam atau disambung dengan alif lam, maka alif lamnya menjadi alif lam qamariyah. Al-madrasatu, dhammatain pada huruf ta diubah menjadi dhammah, al-madrasatu. Terakhir contoh pada hari ini mengenai alif lam qamariyah, contoh keenam. Alif lam ditambah kata maktabat, maktabun. Alif lam ditambah kata maktabun. Nah, diperhatikan kata maktabun. Kata maktabun diawali oleh huruf apa? Huruf mim. Betul sekali, huruf mim. Huruf mim apakah termasuk huruf qamariyah atau bukan? Lihat di atas, ada terdapat huruf mim atau tidak ada? Kalau ada berarti huruf mim termasuk huruf qamariyah. Betul, huruf mim termasuk huruf qamariyah. Berarti ketika bersambung dengan alif lam, maka alif lamnya menjadi alif lam qamariyah.
dibaca jelas al-maktabu. Sekali lagi al-maktabu. Baik, sampai di sini paham? Berarti ketika alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, maka alif lamnya menjadi alif lam qamariyah, dibaca jelas al. Baik, huruf qamariyah itu ada a atau alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Itu huruf-huruf qamariyah. Jadi huruf-huruf qamariyah itu yang Ustadz sebutkan tadi: a, ba, ja, ha, kha, a, gha, fa, qa, ka, ma, wa, ha, ya, atau alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Itu semuanya huruf-huruf qamariyah. Ada berapa? Ada 14. Dihafalkan huruf-huruf qamariyah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Syukran, jazakumullahu khairan katsiran. Tugas Ananda kelas 2 sekarang yaitu adalah menghafal huruf-huruf qamariyah yang 14 tadi, kemudian distorkan melalui voice note atau rekaman suara. Baik, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.